Heraklius itu, kalau dari pernyataannya yang kemarin itu ya, bahwa Heraklius itu kayak mengakui bahwa Rasulullah itu memang utusan Allah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu memang sudah pernah dia dengar sebelumnya. Anak kedua dari Jundullah tadi mengatakan, menurutku Heraklius tidak tahu keislamannya saat itu. Padahal Heraklius itu secara tidak langsung dia menyatakan bahwa membenarkan, mengiyakan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu mengajak kepada kebenaran, kemudian apa yang disampaikan oleh Islam itu benar, dan dia meyakini itu, ya gitu ya. Lalu dijawab sama Amr bin Al-As, begitulah. Dari mana engkau bisa mengetahui bahwa kejadian Heraklius itu masuk Islam, katanya kayak gitu. Dulu dijawab oleh Amr bin As. Dulu Najasyi selalu menyerahkan pajak kepada Heraklius. Setelah masuk Islam dan membenarkan Muhammad, maka Najasyi berkata, tidak, demi Allah, andaikan dia meminta 1 dirham pun, aku tidak akan menyerahkan kepadanya. Nah, jadi kalaupun diminta oleh Heraklius ya 1 dirham, maka Najasyi tidak akan menyerahkannya. Karena apa? Karena Heraklius itu ternyata belum mengakui secara jelas kalau dia itu masuk Islam, belum kayak gitu. Tapi apa yang dinyatakan, kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu dia yakini. Akhirnya Heraklius mendengar pula keislamannya, lalu dia ditanya saudaranya, apakah engkau membiarkan rakyatmu menolak menyerahkan pajak kepadamu dan memeluk agama baru yang bukan agamamu? Maka Heraklius menjawab, orang itu menyukai suatu agama, lalu memilih untuk dipeluknya. Apa yang bisa kuperbuat terhadap dirinya? Demi Allah, jika tidak karena beban kerajaanku, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukannya. Jadi dia itu cuma takut bahwa dia adalah raja, dia bakalan diikuti oleh rakyatnya, maka dia takut kayak gitu ya. Mungkin juga takut kalau nanti akan dimusuhi oleh orang-orang yang lain, seperti orang-orang Islam yang ada di Mekah kayak gitu ya. Maka dia ngomong, kalau dia nggak ada beban menjadi seorang raja, maka dia juga akan masuk Islam. Nah itu ya, hati-hatilah dengan perkataanmu wahai Amr, kata Abdullah memperingatkanku. Demi Allah, aku berkata jujur kepada Tuhan. Masih nggak percaya kalau Heraklius itu kayak gitu ya. Tolong beritahukan kepadaku apa yang diperintahkan Muhammad dan apa pula yang dilarangnya, ditanya oleh Abdullah tadi. Dijawab sama Amr, beliau memerintahkan untuk taat kepada Allah, melarang mendurhakainya, memerintahkan kepada kebajikan dan menyambung tali persaudaraan, melarang dari kezaliman dan permusuhan. Beliau juga melarang zina, minum khamar, menyembah batu, patung dan salib. Nah, setelah ngomong kayak gitu ya Amr, maka dijawab oleh Abdullah, anaknya Jundullah tadi. Alangkah bagusnya apa yang dia serukan itu. Andai saja saudaraku Raja Uman tadi ya, Raja Uman itu ya, Jaifar ya, sependapat katanya, andaikan saudaraku Jaifar tadi itu sependapat denganku tentang dirinya, tentang Nabi Muhammad, tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hingga kami beriman kepada Muhammad dan membenarkannya. Tetapi bagi saudaraku lebih baik mempertahankan kerajaannya daripada meninggalkan kerajaannya itu ya, daripada dia lepas kekuasaan, lebih baik dipertahankan dengan agama yang lama. Dan hal ini menjadi beban dosa baginya.
Sesungguhnya, ini Amr ngomong, sesungguhnya apabila dia mau masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap akan mengakui kekuasaannya terhadap kaumnya. Beliau akan mengambil sodakoh dari penduduk yang kaya, lalu memberikannya kepada mereka yang miskin, kataku. Gak masalah, kata Amr bin As tadi ya. Rasulullah tidak akan mengambil kekuasaannya Jaifar ya, Raja Uman tadi ya, kalau mengakui bahwa mau masuk Islam. Dijawablah sama Abdullah tadi, ini suatu akhlak yang bagus, tetapi apa yang dimaksud dengan sodakoh itu dia nggak tahu sodakoh apa. Lalu aku memberitahukan kepadanya tentang apa yang diperintahkan Rasulullah mengenai zakat mal, termasuk pula zakat untuk onta. Wahai Amr, apakah sodako itu diambil dari hewan-hewan ternak yang kami gembalakan? Tanya Abdullah. Benar, jawab Amr. Demi Allah, sekalipun kaumku tetap berada di rumahnya, dan sekalipun hewan ternaknya banyak, aku tidak melihat mereka mau menaatinya. Maksudnya, walaupun sebanyak apapun yang dimiliki harta, ternak, hewan ternak, orang-orang di sana, kaumnya dari Uman tadi ya, Jaifar tadi tidak akan mau bersodako, maksudnya kayak gitu. Padahal sodako itu salah satu yang diperintahkan oleh Allah di dalam perintah Islam ya. Berapa hari aku menunggu-nunggu di depan pintu rumah Abdullah yang saat itu masih berusaha untuk menghubungi saudaranya dan mengabarkan apa yang kukatakan. Suatu kali, Jaifar memanggilku. Saat aku menghadapnya, para bangsawan mencekal pangkal tanganku. Lepaskan dia, kata Jaifar ya. Maka aku pun dilepaskan. Aku bermaksud hendak duduk, tapi para pengawal itu tidak membiarkan aku duduk. Aku memandangi Jaifar, lalu dia berkata, katakan apa keperluanmu. Lalu Amr tadi menyerahkan surat dari Rasulullah yang terbungkus dan bercincin stempel. Setelah menerima surat beliau, Jaifar merobek tutupnya, membacanya hingga selesai, lalu menyerahkan kepada saudaranya. Abdullah juga membacanya hingga selesai. Jaifar ngomong, maukah engkau memberitahukan kepadaku apa yang dilakukan Quraisy?